Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Nawaitu kita berkumpul di sini untuk tajdidun niyah finnahdah, memperbaharui kembali nawaitu kita ber-NU dan langkah-langkah kita ber-NU, baik secara pribadi, aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan, atau di dalam manhaj jihadiyah, tata cara membawa syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangan tingkat sekarang ini. Kenapa? Karena umur NU yang sudah 83 tahun sudah mengalami proses 3 generasi. Mulai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sampai Hasyim Muzadi. Yang menangi Hadratus Syekh seumur kakak saya. Saya hanya menangi Kiai Ali Sotik, Al-Maghfurlah, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Saifuddin Juri, Kiai Abu Fadl. Anak-anak kita menangi siapa? Berarti sudah ada 3 generasi. Nah, 3 generasi ini mengakibatkan kemajuan dan kemunduran di dalamnya. Kemajuannya di bidang penampilan dan oyok-oyokan. Ini usum. Dulu waktu saya ditimbali Al-Maghfurlah Kiai Ali Sotik kan tidak bisa pakai terop seperti ini. Ya cuma ada pringnya 2, di atasnya ada plastik. Saya pidato di sini seperti orang jual bakso. Bolak balik ning Kali Dawir. Lah ya tulung aku lu kali ini wae Dawir apa maneh wong. Tetapi banyak yang mundur di NU ini mungkin keikhlasannya, mungkin tasamuh, mungkin mujahadahnya, mungkin juga tawadhu'nya. Ini semuanya harus kita lakukan perbaikan dengan muhafazah alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Selanjutnya yang kedua, tantangan NU pada akhir ini berbeda dengan tantangan Nahdlatul Ulama
pada tahun-tahun 60, 70, dan 80-an. Sekarang ini tantangan NU luar biasa besar. Dalam segi ajaran, akidah, syariah. Ini kita mengalami goncangan-goncangan. Dari segi akidah sudah jelas kita menggunakan tauhid model al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dalam fikih salah satu dari mazhab 4. Dan dalam akhlak atau tasawuf kita menggunakan Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, selain itu para ulama dan para aulia pendiri NU bukan hanya mengajarkan Islam dan ahli sunnah, tapi mengajarkan cara memahami Islam dan cara membawakan Islam itu di dalam Republik Indonesia. Jadi warisannya itu akidatan wa syariatan wa akhlaqan wa manhajan wa jihadan. 5 hal sekaligus. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, setelah adanya reformasi, semua angin masuk ke Indonesia. Dulu pada waktu zaman Pak Harto, semua aliran yang masuk diteliti. Ini boleh, ini tidak boleh. Dan ada pakemnya. Sekarang ini tidak. Semua masuk. Nah, karena semua masuk, yang menjadi sasaran akidah syariah mesti orang Islam. Nah, orang Islam itu baina NU sama Muhammadiyah. Sehingga dua organisasi ini yang menjadi maf'ul bih dari gerakan sasaran baru ini tadi. Mulane NU sama Muhammadiyah sekarang rodok rukun mergo padha maf'ul bihnya. Muhammadiyah ngersula karena masjidnya dititili PKS. Saya diberitahu tak syukurno ya iku sing jenenge hukum karma ya. Biyen penggaweamu nitili masjid NU kowe saiki dipertitil sama PKS. Muring-muring Pak Muhammadiyah. Semua personil Muhammadiyah yang bekerja di Muhammadiyah masuk PKS diberhentikan. Kita ini belum muring-muring. Cuma mangkel ngono to. Dan antara NU Muhammadiyah garisnya menjadi agak tipis. Dulu pada waktu zaman Pak Idham, Khalid, Pak Buya Hamka, NU Muhammadiyah rukun karena sama ngertinya. Apa yang ada di Muhammadiyah itu mesti ada di kitab NU, senajan NU ndak nganggo sing iku. Tapi mesti ana. Dia padha ngertine ya biasa. Lah belakangan ini NU Muhammadiyah anak-anak muda bersatu mergo padha gak ngertine. Sing anak NU yo gak dunung. NU nggih napa?
Sing Muhammadiyah ya ora dulu. Ana terbangan selawat badar ya melok Muhammadiyah nisane. Tahlil kadang-kadang ya melok mergo wis kesel ngelokno kok tambah gede tahlile ngene. Akhire kekeselen melok dhewe. Kinten-kinten teng mriki nggih ngoten. Nah, iki wis reda, Pak. Ganti gelombang baru itu. Nah, gelombang baru itu sing diceritakno Pak Ali Maskan Reno-Reno wau dibagi dua. Ada yang aliran, ada yang gerakan politik. Aliran itu bagaimana cara kita memahami Islam, itu aliran. Ahli sunnah wal jamaah. Itu aliran. Ini tabrakan masuk Syiah. Syiah itu azannya beda, Pak. Jadi bukan hanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi omok tambahane wa anna aliyan waliyullah. Nah ngono nih. Dadi apa Syiah itu gak kok mut'ah tok. Sing pidato mut'ah terus itu kan ketua NU Jawa Timur itu. Mergo kepingin tapi ora wani ngono, Pak. Biasane wong kepingin ora wani, ku omonge akeh, Pak. Nek wani kaya Pak Hamim ku tas-tes ae. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Sing guyu iki mungkin juga punya keinginan. Hadisnya Bukhari, Muslim enggak mau pakai. Kalau hadis Aisyah enggak mau pakai, kalau mau ya yang pakai. Hadis Abu Hurairah ya enggak mau pakai. Pokoknya banyaklah perbedaan, itu aliran. Belum politik. Ada Wahabiyah. Wahabi ini sudah kenal lama kita. Tukang nyalah-nyalah no tahlil, talqin. Lambian dititip no Muhammadiyah. Muhammadiyah saiki wis kesel. Iki dititip no wong maneh. Gelombang baru. Sayun ja'a. Kadane mbiyen ya wis, cuma ora Pak. Ora itu saiki dititip no maneh. Dititip no Hizbut Tahrir, dititip no MMI, dan insya Allah juga ndak payu. Karena wong paling wedi ku nek mati gak ditahlili. Jadi dibuntel tak malah kaya lemper ngoten. Para hadirin hadirat. Rupane tiyang ngono niki sik seneng guyon. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Kalau Wahabiyah itu pusatnya ada di Saudi. Kalau Syiah itu pusatnya ada di Iran. Kelebihannya Syiah adalah dia punya komando, punya imam. Mulane sekali digerakkan itu bergetar seluruh Syiah di dunia. Nah, ini bedanya karo NU. Nek NU mampir kadang der dikongkon ngene ngisor ya wek. Ya buka dasar dewi-dewi. Para hadirin nah, sing keplo iki ya paling ya sing gak keduman ngono ae. Tapi kalau Syiah ndak, Pak, sekali dikomando dari Iran bergerak Libanon, bergerak itu di Irak, bergerak itu di Teluk, bergerak di mana? Oleh ayatullah, hujjatullah. Karena imamah itu harus urut keturunan Sayyidina Ali karramallahu. Jadi sampean itu dari pimpinan Syiah ndak iso, Pak. Lah yang jenengi Supardi angel. Ora iso. Ya mesti nggih bandel ya bandel iki. Iki apa harus hujjatullah, ayatullah.
Jadi harus ada silsilah. Nah kalau Wahabiyah itu pusatnya di Saudi. Nah pikirannya orang Saudi itu begini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah, pindah ke Madinah, berjuang di Hijaz, sampai wafat juga di Madinah. Maka pikirannya dia, kalau sesuatu tidak ada di Saudi, itu berarti tidak Islami. Pikirannya nih. Jadi nek ning nggonku gak ono ya bid'ah. Nek bid'ah dolalah, nek dolalah mesti finnar. Jadi sok mben sing nggoni swarga iki wong Saudi tok. Liyane nar. Jadi wawasan keislaman diubah menjadi wawasan ke Saudi Arabia. Padahal Islam memang lahir di Saudi, tapi jangkauannya rahmatan lil. Nah terus ada juga yang jaulah. Ini juga aliran. Aku kecelanane cingkrang, sekutu nganggo jenggot, nitik napak tilas Kanjeng Nabi dari masjid ke masjid, nggawa kompor, Pak. Padahal Kanjeng Nabi biyen gak nggawa kompor. Nah, Pak delok kompore kok LPG ngene. Itu. Ada majelis tabligh ini ya. Ada majelis tafsir Qur'annya yang dari Qur'an langsung hukum, tidak menggunakan manhaj daripada tafsir ke fikih. Itu bedanya dengan ini. NU itu tidak bisa dari ayat langsung hukum, karena ayat ini masih harus disambung kiri, kanan dan sebagainya, hadisnya bagaimana, masalihul mursalahnya bagaimana, maka daerah ijtihad menjembatani antara tafsir dengan hukum. Jadi meneng kabeh napa? Serius rupane. Biasane nek meneng niku gak pati ngerti. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Sehingga dengan begitu, Masya Allah, di Solo itu ada majelis tafsir Quran itu langsung Quran langsung ngantemi wong. Memang di dalam NU manhaj cara mengurai agama menjadi pengertian itu kan ada ijtihadnya, ada mujtahidnya, ada mujtahid fil mazhabnya, ada tabeknya, dan ada mukallidnya. Jadi sistematik, Pak. NU itu sistematik, Pak. Sing gak sistematik iku wong NU niku, Pak. Ruwet, Pak. Kalau teori NU-nya luar biasa. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ada juga yang Ubadiyah dari Aljazair sebelah selatan. Saya ketemu ulamanya di sana, di satu kota nama Konstantin. Itu seperti tarekat tetapi syadz. Ini aliran. Nah, di samping aliran ada gerakan politik. Beda loh, Pak. Gerakan politik karo Islam, karo aliran. Gitu. Nah, Islam itu karuan kita dengan seluruh dunia ya Islam. Nah, kalau aliran, ini ada ahli sunnah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Jaulah. Yang Khawarij ini yang paling keren. Layak balul khata' min nafsi wa la yaqbalus shawab min ghairi. Jadi dia tidak mau menerima kesalahan dirinya
dan tidak mau menerima kebenaran orang lain. Jadi nek pokok duduk awake ya kafir. Nah kalau sudah kafir diapakno ae oleh. Itu Khawarij. Lalu ada di sini gerakan politik. Ini beda. Gerakan politik ini kadang menjadi satu dengan aliran, kadang dia berdiri sendiri. Ada gerakan politik yang langsung bersatu dengan aliran, itu gerakan Syiah. Karena Syiah itu mempunyai dua sayap, sayap ulama dan sayap jihad di lapangan yang pegang perang. Nah, ketika Nahdlatul Ulama diundang ke Timur Tengah untuk ikut menyelesaikan Palestina dan Irak, saya temui mereka semua. Jadi saya ini sudah ketemu masyayikhnya yang top-top dari Syiah itu. Sambil menyelam minum air, saya juga ketemu dengan ulama-ulama yang hebat-hebat dari Ahli Sunnah. Yang di Iran itu ada ulama ayatullah bagian ilmu. Tapi ada yang bagian lapangan, ini panglima-panglima. Seperti Nasrullah yang di Libanon, Muqtada Sadr yang di Irak, dan berbagai macam nama-nama yang mengerikan telinga orang Israel dan telinga orang Amerika. Mulanya setelah gintes Irak, gilirannya akan gintes. Karena sekarang yang berani melawan Israel tinggal koordinasi Iran. Jadi ya kurang luwih, Pak. Ajarannya itu sumpek, Pak. Sholat harus pakai batu dari Karbala, khusus gawe sujud. Nah iki nek wong ngunut dine ngono, gak sida sembahyang. Wong ning kene dikongkon sembahyang sedina ping 5 ya tetep 5 dina pisan. Ompo nek angel ngono. Nah, kalau ini yang gerakan ini bersatu dengan komando Syiah dan yang begini cuma Syiah. Yang lain-lain itu ada gerakan-gerakan politik lepas sendiri. Bapak-bapak bisa enggak membayangkan Islam, aliran dan politik? Supaya gampang nomponi, sebab iki angel ini. Islam agama, aliran pemahaman. Politik ini partai. Jadi sampean bisa enggak membedakan Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah dengan P3. Sekalipun P3 ini ya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini Islam, ini aliran, ini PKB. PKNU. Iki kok maneh mbok apa? Wong biasane wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa furu'ihi baru selesai kalau alfa. Bon. Nek Islam jelas. Aliran ya jelas. Nek politik iki kecampuran kehendak kekuasaan karena politik itu jurusannya untuk merebut. Jadi nek uang dadi partai politik terserah kuwasa, iku padha ambek ana klambi gak tau dienggo, Pak. Akhirnya dinggoni lamun. Jadi nek jadi partai politik dia harus mimpin negara, mimpin kekuasaan. Nek gak itu lago, Pak. Faman lago fala partailah. Lago. Nah karena jurusannya ini kekuasaan, maka pemikiran manhaji ini tadi dempet dengan gerakan kekuasaan. Sekarang bapak-bapak masih ingat ya pemilu 77, masih ingat? Nah semua kan P3 kan ini, P3. Kalau tidak percaya kan ada kiai di sini, Zainuddin.
Pada waktu itu P3 nek ngelokno Golkar mesti wala takroba halihis. Ya sing guyu kuwi eling biyen. Nggih mboten nggih. Dan pusate di Pondok Panggung ketika itu. Wala takroba halihis. Wong kula kali almakurlah Kiai Kiai Imran Hamzah niku badhe kampanye P3 niku goleki ayat-ayat khusus dienggo nyerang Golkar sing ana sajarah iki rahasia oleh akeh ayat-ayat iki lah sing Golkar ya ana ustate Pak gak trimo akhire fakuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berkaryalah kamu sehingga kamu semua menjadi golongan karya. Radhiyallahu anhu. Dadi dalil iki bareng tok kene iki lumset kabeh, Pak. Sing ning kene melok jalalan, sing ning kene melok jalan lain. Dadi ojo kaget iki Hizbut Tahrir iki kok dalile akeh. Yo dalil sing padha mbek tak klumpukno karo Pak Imran Hamzah iku mah. Dalil olahan. Hizbut Tahrir itu politik, bukan aliran dan bukan agama. Gerakan untuk membuat khilafah di dalam sebuah di Timur Tengah sendiri dioprak-oprak mergo ndek Timur Tengah saiki khalifah iku gak ono. Sing ono iku raja. Ya, Saudi, raja, sultan di Kuwait, presiden di Mesir, raja di Yordan, presiden di Syria dan sebagainya dan sebagainya. Jadi krungu khilafah iku aneh, wong Arab dhewe aneh. Sehingga ini ditekan, sekarang yang legal itu mungkin hanya di Mesir. Kenapa? Karena masing-masing negara di Timur Tengah merasa dibahayakan dengan sistem khalifah. Ada sistem khalifah iku piye ubo rampene, apa ahlul halli wal aqdi, apa ahlul halli wal ngakali, itu semuanya tidak jelas. Nah, sehingga orang NU tidak boleh merangkap dengan Hizbut Tahrir. Dengar apa enggak? Uang merangkap dengan partai yang kita buat sendiri aja enggak boleh kok pimpinannya. Karo iki sing sayun ja'a gak ngerti min aina ja'a. Wa mata ja'a wa ilaina wa sodok cedek-cedek. Tapi juga tidak usah dipisui, biarkan. Karena satu ketika dia akan bentrok dengan negara. Sekarang masih aheng-heng. Ini nanti kalau Bung Kristal membentur kepada ideologi negara, mesti itu problem. Mumpung durung bunder. Maka orang NU jaga-jaga. Nah, kemudian ada juga Ikhwanul Muslimin. Ini yang politik-politik Pak ya, yang politik. Ada Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu pecah dua, ada yang garis keras, suka ngebom, suka agitasi, dan ada yang masuk di dalam gerakan demokratis ya melalui DPR biasa, ya jadi bupati, ya kepengin oleh menteri, ya kepengin jadi gubernur Jakarta dan sebagainya. Tandanya bahwa dia tidak sah ini partai politik. Nek partai politik itu kan ya nek oleh yang melok, gak oleh yang golek liyane kan ngono tok ae. Oleh ning PKB alhamdulillah gak yang dhewe maneh kok iku merusut yang kali P3 ngono. Muter ae ala wifi. Kita ini kan berpartai alawi
Yang penting hasil, pakai shot Pak. Penting. Tapi niki nggih napa mboten kok diguyu-guyu niki. Lah, kalau ini tidak, gerakan yang mengadopsi Ikhwan Muslimin ini, kalau di bawah pakai dakwah, tidak ngomong politik, tapi gerbong ini ditarik oleh logo politik. Nah, ini kemana jurusannya? Yang saya sebut transnasional adalah gerakan politik di Indonesia yang mengageni gerakan politik yang ada di luar negeri dan di dunia. Dalam hal ini di Timur Tengah. Dalam hal ini. Ada juga mujahidin. Mujahidin ini yang namanya jihad itu perang menurut dia. Jadi koyok mulang barang ngono iku gak pati ono ganjaran. Mulang sabar barang ngono astagfirullah iku gak ono ganjaran sing ono iku Allahu Akbar. Mulane iku ning ndi ae Allahu Akbar kepethuk polisi Allah. Lah polisi ini pas santri jawabe sami Allahu liman. Ajarike sing demo Rabbana walakal hamd. Jadi Islam ini dibawakan dengan kekasaran. Dengan kekasaran. Sambil menyusun yang disguise power. Jadi satu kekuatan mustatir yang memperkokoh ini. Bapak, mujahidin itu kalau tidak perang minimal muring-muring. Jadi gak ono mubalik mujahidin terus mulang hikam isi ini kemuring-muring tok. Jadi ar-rizik itu minal ghadab tok. Marah. Seakan-akan membunuh orang kalau dia kafir lebih berpahala daripada merawat anak yatim yang ditinggalkan oleh anak orang yang dibunuh. Seakan-akan tasamuh tidak berguna. Seakan-akan riayatul ummah tidak ada pahala. Nah ini juga transnasional. Trans itu artinya lintas. Nasional itu artinya negara. Berarti itu berada pada lintas. Nah, ada yang paling ganas, itu namanya Al-Qaeda. Itu juga gerakan politik. Baunya bau-bau Khawarij. Pokoknya kudu awake kafir. Negara itu dibagi loro, negara Islam, nek gak iku ya negara kafir. Toko dibagi loro, nek gak toko Islam ya toko kafir. Loudspeaker ya ono loudspeaker Islam, ono loudspeaker kafir. Jadi Islam kafir, Islam kafir. Lah sing kafir itu boleh diapakan saja. Dirampok ya dihukumi fek, dibunuh ya iku luwih mandi tinimbangane ganjaran sembahyang sakmene taun. Akhirnya gerakan transnasional itu melahirkan 3 hal. Pertama, melahirkan gerakan Islam formal. Jadi bagaimana supaya Indonesia stempelnya itu Islam. Nah, apa bedanya dengan NU? Toh NU juga Islam. NU juga memperjuangkan Islam. Luka NU yang tidak sama itu caranya. Islamnya sama, tapi cara membawa Islamnya itu yang tidak sama. Di anggaran dasar kita bunyinya NU melaksanakan syariat Islam di dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat.
Jadi pada ijtima, tidak pada hukuma, tidak pada nation state, tidak pada kenegaraan, karena ketepatan Indonesia ini dihuni oleh banyak agama, banyak paham, bahkan di kalangan Islam sendiri tidak seluruhnya umat ijabiyah, tapi banyak juga yang mustad'afin, yang mu'allafin. Maka tidak bisa hanya dengan fiqhul ahkam, dia harus digandeng dengan fiqhud dakwah dan digandeng dengan fiqhus siyas. Yang fiqhul ahkam ini di NU ada bahsul masail dan isinya harus wong ahli fikih, Pak. Sebab kiai itu ada yang ahli fikih, tapi ada yang ahli yang lain. Ada ahli fikih namanya faqih. Ada ahli tarekat namanya mursyid. Ada ahli tutur-tutur namanya wa'iz. Ada ahli tarbiyah namanya murabbi. Kadang-kadang ditambah murabbi ruhi. Ada yang jurusan khusus tobib. Nambahnya ini sing rada renes ini yang tobib. Bolak-balik olah-oleh. Nah, yang dibahsul masail ini harus yang ngerti hukum. Lagi melakukan bahsul masail, lahirlah hukum ahkamul fuqaha, NU itu. Lah ini pas. Ini halal, ini haram, ini kafir, ini musyrik, ini zindik, ini apa fasik, itu jelas. Orang-orang yang mengatakan bahwa agama banyak itu dirangkum dalam satu agama, itu zindik. Ini fiqhul ahkam. Uang kok yo Islam, yo Kristen, yo kebatinan kok bareng. Iku kan bulet iki. Iku ndongone iku kok SMS-e melok nomor piro? Kan kacau. Ini diputuskan NU, ini zanadi kok. Jangan dekat. Ndak? Tidak. Kalau mereka karena ini zindik, ini kafir, langsung dihadapi diserbu, Pak. Kalau NU itu juga mengatakan mereka itu kafir, sama. Cuma di dalam menghadapinya, kalau dia belum siap untuk bersyariat, maka dihadapi dengan fiqhud dakwah. Bukan hanya dikafir-kafirkan, kemudian diserbu, tetapi diajak pelan-pelan masuk. Bedanya. Mulane Wali Songo oleh akeh. Hizbut Tahrir gak oleh-oleh, Pak. Ya karena yang dihadapi ini dimusuhi. Sementara Wali Songo dulu waktu masuk di Indonesia, Indonesia masih Hindu dan Buddha dan klenik. Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, wa ala alihi wa sahbihi. Waktu Wali Songo datang, itu orang tidak ditanya apa agamamu, tapi ditanya apa kebutuhan. Persis dawe almarhumlah Kyai Sotik. Ini Ngunut itu dulu bukan daerah Muslim kan, Pak? Daerah apa, Pak? Masya Allah, Mas. Satu orang masuk di Ngunut, sekian banyak akhirnya menjadi. Bukan karena diajak perang, tapi karena diayomi. Pondok menjadi sekian besar. Satu orang, Pak. Sendiri ya. Nah sekarang ini gawe musola cilik panitiane 50 gak dadi-dadi. Bulet. Padahal panitiane yo SAG. Sarjana alam gaib. Omong ae terus. Penggaweane iku golek proposal ae.
Angko nek proposal mlebu oh gak dienggo musala entek digawe gedang godhenge rapat. Iki ya alisotik dadi sak menten lho, Pak. Sudah bukti toh. Teori mana yang paling manjur untuk Islam? Sementara kekerasan hanya menimbulkan kecengkelan, menimbulkan pertentangan dan menggembirakan musuh Islam karena musuh Islam mempunyai alasan untuk ngecap bahwa Islam itu memang kasar, keras dan kejam. Sementara orang Kristen mengambil hikmatul aulia. Antum-antum beras. Adik kondone, ini bukan kristenisasi. Ngono. Kemanusiaan. Podo karo jarine wali mbiyen podo. Lho kok iso? WE kene dipek kono, WE penjajah sing kereng kok dipekke. Ini guyune kok terlambat kan? Tell me, kita telat nih. Kita itu muring-muring. Saudara-saudara, jangan ditukar dengan 1 kilogram beras. Iman kita. Padahal sing ngrungokno iku butuh beras, gak butuh pidatone ndek. Uang luwe iku aja mbok pidatoni. Nek mangan wong luwe iku. Lariyen niku tiang-tiang termasuk dongengane almarhum Kiai Sotik, Ali Sotik. Riyen tiang mriki kata penyakit, Pak Sin. Kula sukani hizib nasr padha waras. Barang padha waras kula sajak syahadat bayuk mlebu Islam. Pun badhe ndamel pondok kula teng. Kula asring nggih. Nah, artinya apa? Kalimun nas biqadri uqulihim au biqadri butunihim. Sekarang iki wali-wali sing biasane dienggo wali mbiyen takon niku sing ditakoni apa kebutuhan. Wah, banjir Kanjeng Sunan, banjir Kiai, Rabbana hawalaina wala alaina. Terang. Anjene wali yo. Tapi mbiyen saiki pidato udan. Monggo Fatihah tambah deres, Pak. Lumpur iku diisi kok saya tambah muring-muring lumpur. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Karena masalah bener dengan pinter itu beda. Biyen bener gak patek pinter, saiki pinter gak patek. Akeh akal ngakali, tapi ning ngunut golek wong sing diakali wis angel, saben wong wis padha iso ngakali dhewe. Lalu kita keras. Loh, keras ini penggaweane londo ketika dia memaksakan agama di Indonesia 350 tahun ndak hasil, Pak. Maka kita hendaknya meninggalkan kekerasan. Dan itu bukan sibghah Nahdlatul Ulama. Ora ono. Kula nginani kepethuk Habib Rizik. Habib Rizik kan simpan keren, Pak. Sing rono rene nggo pentung ae. Niku letakane, Beb. Berapa orang Kristen sama orang non-Islam yang masuk Islam melalui sampean? Enggak ada, Kiai. Ketemu saya sudah ketakutan. Jadi dia diwedeni, iku seneng lho, ya wong diwedeni kok seneng. Terus tak kandhani, Beb, kalau sampean mau ke rumah saya, hampir setiap bulan ada orang Kristen syahadat masuk. Padahal saya tidak bawa pentung. Dadi sing ngruwet iku pentung sampeyan iki. Ini namanya tatarruf dan irhab. Tatarruf artinya ada ekstremitas, irhab artinya huru-hara. Lah tak takoni kok seneng temen irhab. Nah itu kan ada dalilnya.
Yurhibuna apa? Anten dan Quran itu apa? Wa a'iddu mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwakum. Jadi harus diwedeni, Pak. Lah nek sampean medeni terus wong gak wedi ya apa ya? Dan ternyata ndak wedi. Yang ada antipati. Antipati. Nah, ekstremisme itu tater, baik ekstrim keras maupun ekstrim lunak. Pokoknya wad'u syai' fi ghairi mahallihi itu ekstrim, baik lunak terlalu lunak, tasahul, maupun keras terlalu keras, tasyaddud. Pertama kali yang tasyaddud ini ingin Islam formal di Indonesia. Nah, kalau NU yang Islam fikih tadi dipakai sendiri, kemudian untuk ke yang lain memakai fikih dakwah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya. Berarti enak setelan itu enak. Nah, di samping itu NU menggunakan fikih siyasah. Bagaimana menasarufi orang lain di dalam tasamuh, tapi kita tidak tabek kepada dia, tapi ini min ajlil mujamalah wa min ajlis sama. Wah, akhirnya 90% orang Indonesia masuk Islam. Ini aneh. Nah, sareh nih ulama-ulama itu dulu seperti itu. Banyak orang luar negeri yang tidak mengerti gabungan antara fiqhul ahkam, fiqhul dakwah dan fiqhul biasa. Menganggap nek wong NU gak pakai Islam. Kok Islame gak mesisan. Lah kok Pancasila. Karena dia tidak tahu setelannya ini. Setelannya ini. Tapi alhamdulillah sekarang saya kalau ke Saudi Arabia pelan-pelan sudah saya jelaskan. Nah, pelan-pelan juga mulai paham. Di sebelah kiri kita itu tidak kurang-kurang bahayanya Israiliyat yang dipermodern. Itu datang dari barat, bukan dari Timur Tengah. Amerika, Inggris, dan dibantu oleh Australia. Itu bagaimana caranya akidah, syariah, akhlak itu ngelokor. Ngerti ngelokor? Apa bahasa Indonesianya ngelokor? Mengelokor lah, mengelokor. Jadi kowe ne punya keyakinan kuat yo karepe ndek gak oleh. Sing enak ae ngono. Nah, syariat tegas itu karepe ya gak oleh. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita diajari A, B, C, D, E, setelah sampai F itu aborsi menjadi halal. Pengguguran menjadi tidak apa-apa. Pergaulan bebas menjadi tidak apa-apa. Itu ada settingnya juga. Ada rencananya juga. Nah, ini yang kelompok tasahul. Penyembrono Islam. Dan penyembrono itu tidak datang dengan sendirinya saja. Karena memang ada yang datang dengan sendirinya saja, tapi ada yang memang dibuat secara stelsel internasional. Dan itu dibandani. Dan ada sistem melalui funding. Jadi ini dikepung, Pak. Tekok kiwo iku diglokorno, tekok tengen iku diurak-urak. Yang modelnya tidak manhaji. Di tengah-tengah Zanadikoh ini tumbuh seperti tahun 64. Orang ngaku malaikat Jibril. Yang akhirnya ditangkap polisi. Saya ono malaikat Jibril kok ditangkap polisi. Lah iki nek diusut lah kena Mikail. Lah nek Israfil terlibat ya. Ngawur ae. Sembahyang dua bahasa. Ada yang sembahyang harus tidak pakai pakaian, macam-macam. Ini juga tumbuh. Jadi dari kanan, dari kiri,
dan dari tengah, di tengah generasi kita yang kosong. Generasi kita kosong, Pak. Sing penting oleh bodoh mbek bapake. Dadi karena kosong dia, sapa sing teko dhisik, dia yang dapat. Kalau yang datang dulu itu Hizbut Tahrir, ya dia yang ngangkut. Kalau yang datang ini apa? PKS ya PKS yang ngangkut. Yang datang ini Jamiah Islamiyah, ya dia yang ngangkut karena kosong. Nah, oleh karenanya maka gerakan NU sebagai bagian dari gerakan Wali Songo harus memperhatikan generasi yang kosong itu dengan cara memperbaiki fiqhul ahkam dan fiqhud dakwah. Nek mboten depan berbahaya. Para bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, ini kalau saya bicara tentang agama. Sekarang saya akan bicara tentang Indonesia. Ini faslun akhir. Faslun fi babi pemerintah negara. Negara kita sekarang masih dalam keprihatinan. Baik ekonomi, apa-apa mahal, pengangguran 40 juta itu yang resmi, Pak. Belum yang kelihatan sibuk tapi nganggur. Itu lebih banyak lagi, contoh Banser. Berarti kowe itu sibuk padahal penampilannya meyakinkan, Pak, tapi rokok tetap eceran, Pak. Itu disguise unemployment. Orang kecil sekarang ini berusaha sulit. Iya benar. Kenapa? Karena uangnya rakyat ini masuk ke bank. Gak ono ning omah wong nyimpen 100 juta iku nek gak wong stres. Mesti disimpen di mestine bank iki balik ning rakyat dienggo nyambut gawe. Tetapi ndak oleh bank iki dibangno maneh digolekno dadi selisihnya, Pak. Mulane golek duit angel. Dan sektor real amblas. Durung masuknya impor. Saya baru datang dari Cina. Di Cina itu dia bisa membuat pakaian yang harganya lebih murah dari ongkos jahitnya orang Tulungagung. Gini, ongkos jahitnya orang Tulungagung bisa lebih mahal dari baju yang dikirim dari Cina sudah masuk ke Indonesia. Kenapa? Tak takoni kenapa? Karena kami tidak pikir hati dhisik. Saya hanya mikir dulu bagaimana rakyat Cina yang 1,3 miliar itu bisa kerja. Ngono tok. Karena bagi $1 saja untuk Cina yang 1,3 miliar orang berarti sudah 1,3 miliar dolar. Luar biasa. Tapi saya di sana itu juga aneh-aneh. Kena opo ya Kanjeng Nabi kok dawuh utlubul ilma walau iku ning Cina iki ana apa? Awas, pancen ana kekhususan. Nomor 1 wong Cina iku ning kono ora makan. Tapi wong kabeh tangisu. Setengah 5 iku wong Cina tangi ra. Gak ono aja. Lho kene azan iku lo speaker bianter. Iku isih ditambahi as-sholatu khairun. Gak tangi. Padahal minal muslimin wal muslimat wal mukminin al ahya'i minhum wal. Saya lihat di sana. Uang iku iso gawe sepeda motor tapi moh numpak sepeda motor. Sebab gak sehat Pak sepeda motor. Numpak sepeda pancal.
lebih hemat, lebih sehat, lebih aman. Jadi wong ning kono niku ramping-ramping, Pak. Pak, kau ono sing gedhe mlaku ngene koyo DPR anyar ngono gak kan. DPR nek anyaran lemu, Pak. Engko nek leren kuruman ya, Pak. Kalau ning kono apa ramping-ramping karena suka olah 5 kilo jalan. Kalau di atas 5 kilo naik sepeda, di atas 10 kilo naik bis. Iku padahal iso gawe motor, iso gawe apa sepeda motor. Lah kene sepeda motor gak iso gawe keluwani kredit. Kadang-kadang ngemplani mesti. Jadi beda. Oh iya. Di sana itu tidak ada orang makan lebih daripada jumlah hasilnya. Ini hasilnya 10.000 ndek mangan mesti paling tinggi 7.000. Mergo sing 3.000 iku ape digawa mati menurut wong kono. Nah, ini semuanya ekonomi kita berat. Politiknya juga pendino ndelok pemimpin gegeran. Saking seringe gegeran, ngantek nek gak gegeran iku gak pantes. Suangking kulinane ono pemimpin ning TV kene ribut karo anu bantah-bantahan. Ngono itu. Di tengah ini Papua akan merdeka, RMS akan merdeka. Kata orang-orang ahli kemungkinan Borneo itu sebelah utara juga merdeka. Ancaman-ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dari segi teritorial. Kalau tadi saya sebutkan ancaman NKRI dari segi ideologi dan dari segi agama. Tatarruf dan kekerasan itu bukan hanya melanda umat Islam, umat Kristen pun juga terlanda, Pak. Sapa kondo nek sing keras-keras iku wong Islam tok? Enggak. Wong Kristen iku biasane biyen kudu-kudu. Ana Kristen Jawi Wetan, Kristen Batak. Itu Kristen domestik Indonesia. Saiki Kristen yang transnasional udah ada. Lapure nang Amerika, lapure nang Jenewa. Nah, mereka yang kemudian memainkan keadaan. Dan kadang-kadang pemberontakan disusupi agama, maka negara asing datang di istana untuk membiarkan rencana pemberontakan. Jadi NKRI ya gak iso diusung NU. Kudu diusung karo negara. Lah piye carane negara iki supaya tegas menghadapi NKRI, iku tergantung pimpinan. Lah saiki ku gak patek tegas, tapi kene ya aja nyalahno wong kene iku kabeh ya milih ndek. Para hadirin malah milih iku pidatone nggawa kitab barang, Pak. Wah ini juz sakmene sing mewajibkan. Ya saiki ya rasakno dhewe. Para hadirin. Ya nanti kandhani ketuane ya gak gelem. Akhirnya pada ngobek dhewe. Ya saiki nek beras larang ya aja sambat, itu rahasianya orang salah di dalam menentukan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Nah kalau coba dibaca kitab-kitab fikih itu, mas'uliyah itu bukan hanya kepada yang dipilih, yang memilih itu juga punya mas'uliyah. Siapa bilang orang memilih tidak punya mas'uliyah? Pemimpin yang jelek hanya bisa hadir oleh rakyat yang jelek. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ini dari segi politik. Dari segi politik. Kemudian dari segi budaya, Masya Allah. Wong klamben itu sik luwih elek timbang sing gak klamben. Ning TV, ning itu Indonesia kita. Lu nek wong lanang Pak didoli gak klamben ya seneng ae.
Lho seneng kan belum mesti baik. Nek wong lanang sak apik-apike klambine wong wedok iku isih luwih apik maneh nek gak klamben. Karena di orang laki itu ada ilmu namanya penggeragasan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Ya sampai delok dhewe to. Bagaimana keadaan anak-anak sekolah. Dan itu dari segi budaya. Dari segi hukum, alhamdulillah ada pemberantasan korupsi. Tapi sing dididili korupsi, itu ya sing gak cocok karo awake tok. Lho kula niki diamplopi mergo bar ndonga disangoni 10 juta. Lho kok diceluk KPK lak nemen ae. KPK stres ya iki. Ya diurus lah sing triliunan. Lho kenapa kok ngurus sing cilik-cilik? Mereka nyambut gawene nganggo mikroskop, Pak. Kayak sing dienggo tukang jam itu kan ono. Nah, jadi sing cilik-cilik iku kowe tok, Pak. Nek dienggo ndelok gajah gak ketok kegeden. BLBI sing lebih dari 500 triliun gak ketok kegeden. Mereka nganggo anune tukang jam apa nganggo. Dadi ndelok gajah ketok ulune tok, Pak. Tapi nek ndelok piranti jam ketok gede-gede. Ini semuanya ada yang mengeluh, Pak, saya ini kena korupsi, Pak. 65 juta berjamaah. Lho kena apa kok berjamaah? Ya mungkin supaya ganjarane pito ping 17. Lah ya bener ta, kowe korupsi terus diurus. Mboten ngoten nih, Pak. Angka sing ngurus niku wis luwih 400 juta. Masya Allah. Jadi siapa sebenarnya? Garusa. Ambalat lepas. Amerika mau masuk lewat DCA. Kemudian masalah lumpur, kemudian masalah Iran dan sebagainya menunjukkan bahwa kedaulatan ini sudah tidak terjamin lagi. Sementara rakyat ini belum terlindungi baik secara akidah, ada syariah dan secara muamalah. Artinya apa? Artinya kalau kita sekarang bicara antara Aswaja dengan NKRI, itu masalahnya tidak sederhana. Aswaja ini yang sudah disetel oleh para ulama dan para aulia, ini dapat menghadapi bencana atau bahaya ancaman NKRI di bidang ideologi saja. Tapi yang di bidang ekonomi siapa yang ngadepi? Di bidang politik siapa yang ngadepi? Di bidang budaya siapa yang ngadepi? Jadi harus ada persatuan dari tokoh-tokoh agama dan nasionalis yang memberesi ini semua. Oleh karenanya, maka Nahdlatul Ulama tak perlu kelilingin, padahal kesel lho Pak saya. Kesel digenteni wong gak gelem. Kudu Pak Hasim. Awak kesel kadang wis teko ning cabang mulai ya durung mesti disangoni. Tapi ndak apa-apa wong PP sudah nyangoni kok sama saya. Jadi kalau nanti cabang ndak nyangoni ndak soal. Semua sudah diberesi oleh PP. Ya cuma medit ngono tok. Para hadirin hadirat ya. Kenapa nih diperlokno? Karena yang diserang oleh itu semua, ini orang yang di bawah, Pak. Yang di ranting, yang di desa-desa yang diserang. Kalau saya ngomong kepada Ali Mas Kanto, durung mesti Pak Ali itu kondo cabang. Cabang dikandani, durung mesti nglumpukno MBC. MBC dikandani wis paham, ngandakno maneh iku durung mesti iso. Dadi wis kumpul MBC, kuandani ngene paham. Mulai ngandakno kaya iku meneh gak iso. Apa sing diomongno Pak Hasim? Mbuh pokok lucu ngono. Apik kok dawa-dawa lucu.
Jadi apa itu Tarsan aja karo wong. Satu-satunya jalan udah rantingnya diberesi. Pokoknya pada bulan Agustus ini selesai Jawa Timur. September selesai Jawa Tengah. Oktober selesai Jawa Barat. November selesai Banten. Maka sisanya sampai dengan Maret 2008 seluruh Indonesia harus sudah dibikin mengerti. Saya khawatir kalau tahun 2008 ada kegoncangan, maka NU sudah solid menjadi satu. Lah ini kita harus dengan ikhlas dan berani. Tidak cukup dengan dandani keplok-plok itu gak cukup. Apa parasan ini wis keplok itu terus. Hadirin hadirat. Nah, itu negara. Negara Indonesia ini kayak bal-balan, Pak, sama negara-negara dunia yang lain. TKI digantung, disiksa, dihukum mati ratusan tanpa ada pembelaan. Pulau-pulau hilang. Kapal terbang kita tidak boleh mendarat di Eropa. Nah berarti produk-produk rakyat gak bisa didol ning kono. Lah numpak apa, Pak? Apa miber dhewe? Ya nek zamane Aladin. Ini harus dibawa oleh kargo kita dan kargo kita itu tidak boleh masuk Eropa. Kalau tidak boleh masuk Eropa berarti harus ke Singapura, ditunut. No, Singapura tambah lagi beban. Belum tentu laku di sana karena naik harga. Bahaya. Orang yang mengerti keadaan sekarang ini banyak yang sumpah, Pak. Wong sing atine tenang sekarang itu hanya 2 orang. Nomor 1, wong sing karomah. Wong karena wis cedheke nang pangeran wis gak ono wedine. Nomor 2, wong sing gak ngerti urusan apa-apa. Tenang. Blas gak ngerti apa-apa, tenang. Wong gak ngerti nek negara niki mau ape ambruk kono niku ora ngerti ya, rokokan klobot ngono. Allahumma sholli ala Muhammad tenang. Jadi untung wong sing gak ngerti apa-apa saiki. Kalau yang ngerti setengah ngerti semua stres, Pak, di Indonesia. Dalam NKRI. Maka kalau sudah nanti solid awal tahun 2008 pengurus besar Nahdlatul Ulama tinggal bicara kepada orang lain. Tidak lagi ada beban di belakangnya lagi. Tidak ada beban rumah tangga. Tapi kesel Pak Seksan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Itu yang bidang negara. Sekarang di bidang organisasi NU. Paslon nomor 3. NU ini kan orangnya soleh-soleh. Sekalipun belum muslim, jadi orangnya soleh, sekalipun belum bisa muslim. Dia sebetulnya orang baik, sekalipun belum bisa memperbaiki. Setiap ada kesulitan negara mesti tampil. Nasabnya selalu bagus, nasibnya yang tidak bagus. Jadi bolak-balik NU di kelompok iku didumi penggawean saja. Tidak pernah didumi prestasi daripada apa yang dilakukan. Mungkin paling Pak mergo mungkin durung jodoh. Secara ilmu klenik. Tapi secara ilmu organisasi, karena NU itu tidak munazzam. NU itu tidak rapi dan tidak rapi. Kita punya sayap 2, sayap jamaah. Ini yang tidak organisatoris tapi melok organisasi. Dan sayap jamaah yang resmi seharusnya memimpin jamaah. Sambungannya jamaah dan jamiyah ini harus diperkental. Apa bahasa Indonesia? Ya diperketat.
Sebab kalau tidak, itu ilmu penitilan itu selalu ada di mana-mana. Nah, jamaah kita lebih kuat dari posisi jam'iyah kita, maka jam'iyah organisatoris ini harus diperkuat seimbang dengan kekuatan jamaah. Ini cara. Ditenane gampang. Jawa Timur. Ini ada wilayah. Tembus enggak? Wilayah cabang MBC ranting terus kelompok anak ranting. Kalau wilayahnya bilang A sampai kelompok anak ranting bilang A, nah berarti beres. Tapi kalau A di sana sini, kayak baterai nentek. Ini berarti belum beres. Orang-orang Syiah itu di seluruh dunia dibiayai oleh Iran, berapapun dikeluarkan oleh APBN. Orang-orang Wahabi semua dibiayai oleh Saudi Arabia. Sementara NU dibiayai oleh proposal masing-masing. Sampai di Gresik itu ada cabang membuat kursus khusus membuat proposal. Lalu yang kedua, hubungan antara NU dengan wakil-wakil yang dulu dicoblos NU, kemudian masuk di negara, mengatur negara, ini juga putus-putus, Pak. Mestine kaya wilayah NU Jawa Timur kuwi sugih, Pak. Ayo DPRD ini tok, iku 31 saja. Lho 31 itu sepertiga lebih DPR Jawa Timur. Durung sing ning P3. Iku sing ning PKB tok. Durung sing ning gone Golkar 1 2. Mesti ono nek ngono. Oh sing ning PDI ya ono. Lah Gus Kasip iku. Dadi nek Allahu Akbar ngene kok Allahu Akbar. Serbane lho abang saya. Iku nek dikelompokno, Pak, bengok kepada gubernur, NU iki bagiono di APBD. Tinggal menyusun saja. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Kenapa? Kalau minta kepada gubernur sulit, Pak. Gubernur diatur oleh aturan perundangan untuk memberi. Tapi kalau dibicarakan antara NU dengan anak-anak NU yang di DPRD, dibicarakan sama gubernur didok dari anggaran pendapatan daerah, dikeluarkan untuk NU halalan thayyib. Dan itu tidak hanya uang. Iki lagi dikandani tok wis seneng padahal gak ono duit. Iki saking suwene marat kita ini. Krungu tok wis alhamdulillah. Parah. Itu begitu. Nah itu kan tidak hanya uang. Di sini kan banyak DPR, ada Pak Hamim, ada kan? Ada Pak Hamim. Di DPR. Kalau gubernur suruh ngasih duit begini ya terbatas, Pak. Tapi kalau itu masuk anggaran, guru ngaji sebaiknya ditunggu berapa yang nggak dapat itu dan sebagainya. Madrasah itu diplot berapa, masya Allah. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Nah, berarti kan tidak ada tanzim di sini. Tidak munazzam, itu tidak urut, tidak tartil. Itu kan yang berupa uang, bisa berupa pekerjaan, Pak. Penghijauan, bibit-bibit, pupuk dan sebagainya. Asal diputuskan di dalam anggaran pendapatan dan belanja. Di Tulungagung ya monggo kalau mau dipakai begitu atau di Kediri. Dibicarakan dengan DPR fraksi apa saja sudah, enggak usah pilih-pilih. Pokok ndi sing gelem ngono ae. Kita itu kalau kepada partai politik itu ojo nggawa tasbih, Pak, nggawa kalkulator. Repot yang nggawa tasbih, Pak. Karena dia jurusan kursi tidak pakai ayat. Dah apa digawakno tasbih? Kalkulator, totalan, cocok, iya, gak cocok balik. Nah ini Pak Bupati misalnya mau nyalon, siapa mau nyalon, boleh saja, asal maharnya jelas. Lah mahar itu bukan kok benuwang dinai duit ngono. NU iki lho gedekno.
kantore, sekolahnya, dan sebagainya. Dan kalau itu tidak bisa dikeluarkan oleh pejabat secara pribadi, harus melalui teks yang ada di APBD. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, pekerjaan-pekerjaan begini ini saya minta supaya diurusi. Ini adalah gerakan ekonomi Nahdlatul Ulama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنادي يا قهامي يا معدل الجود يا عيني وأنادي يا قهامي يا معدل